Assalamualaikum, selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai pertumbuhan dan perkembangan, khususnya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi dan sifat-sifat dari pertumbuhan dan perkembangan. Kita bahas yang pertumbuhan dulu ya. Oke, contoh dari pertumbuhan itu salah satunya adalah pertambahan tinggi ya. Pertambahan tinggi itu bisa tanaman, bisa manusia, itu tingginya bertambah. Nah, kenapa sih makhluk hidup itu bisa bertambah tingginya? Ini sebenarnya terjadi dari aktivitas selnya. Jadi, sel-selnya itu jumlahnya bertambah, volumenya bertambah, dan masanya bertambah. Oleh karena itu, pertumbuhan itu bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali. Misalnya tadi, pohon sudah 1 meter. Apakah bisa pohon itu menjadi 10 cm lagi saat dia kecambah? Kalau secara alami itu tidak bisa ya. Kalau kalian jawab bisa bun dengan cara ditebang, nah itu mah secara buatan, kayak gitu ya. Itu artinya irreversible atau tidak bisa kembali lagi. Yang kedua, pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Kalau alat untuk mengukur pertumbuhan batang itu namanya adalah auxanometer. Nah, jadi penampakan auxanometer itu seperti ini ya. Nanti ada bandul. Yang pertama itu akan diikatkan di ujung dari batang. Kemudian di tali yang sebelahnya itu ada pemberat. Nanti jika si ujung batangnya itu bertambah tingginya, maka panahnya itu ada petunjuk angkanya itu dia akan bergerak ke bawah. Nah, nantinya itu dipakai untuk mengukur seberapa besar laju dari pertumbuhan. Contohnya apa saja nih Bunda pertumbuhan itu? Ya tadi salah satu contohnya adalah pertambahan tinggi batang atau pertambahan berat, itu juga masuk ke dalam pertumbuhan. Lalu bagaimana dengan perkembangan? Jadi perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan, atau kalau dalam bahasa biologinya adalah proses diferensiasi sel. Nah, berbeda dengan pertumbuhan yang hanya bersifat fisik atau dapat dilihat, kalau perkembangan itu sebenarnya ada 2 jenis. Ada perkembangan fisik dan perkembangan psikis. Kalau perkembangan fisik, misalnya nih ya, kalau yang paling gampang dilihat pada manusia lah ya, itu laki-laki yang sudah pubertas kan tumbuh jakun ya, ada jakunnya. Nah, apakah jakun itu muncul dari sejak bayi atau saat pubertas saja? Saat pubertas saja. Kenapa? Karena kalau pertumbuhan jakun, perubahan suara, misalnya ya tumbuhnya kumis, itu masuknya ke dalam perkembangan. Perkembangannya adalah perkembangan fisik. Nah, kalau tumbuhan seperti apa contohnya? Kalau perkembangan pada tumbuhan, contohnya adalah munculnya buah dan bunga. Nah, tumbuhan itu bisa berbunga dan berbuah kalau dia sudah dewasa. Kalau dia masih kecambah, itu nggak akan bisa, nggak ada bunganya ya, nggak ada juga buahnya kayak gitu. Nah, kalau perkembangan fisik seperti itu sifatnya irreversible atau tidak bisa kembali lagi. Misalnya kalian nggak mau pakai jakun abun, ngehalangan gitu ya, aku pengen mulus lagi kayak pas anak-anak. Nah, bisa tidak? Secara alami itu tidak bisa ya. Kan bisa bun dioperasi, ya itu mah secara buatan kayak gitu. Lalu kalau perkembangan secara psikis itu terjadi pada manusia khususnya ya. Jadi perkembangannya adalah proses kedewasaannya. Misalnya saat anak-anak itu belum dewasa, dia manja, gampang menangis, dan lain-lain. Setelah beranjak pubertas itu mulai dewasa, cara berpikirnya sudah mulai dewasa, bisa mempertimbangkan mana yang benar, mana yang salah, bisa bertindak secara bijaksana, kayak gitu ya. Nah, tapi nanti saat sudah tua, ya misalnya sudah usia 70 tahun, itu kenapa ya suka balik lagi nih kalau nenek, kalian punya nenek ya udah tua banget, itu bisa balik lagi menjadi manja lagi kayak anak-anak. Nah, itu karena proses kedewasaan secara psikisnya itu kembali lagi atau bersifat reversible. Oke? Lalu kedewasaan atau perkembangan itu bersifat kualitatif, artinya tidak dapat diukur dengan pasti
dengan alat ukur yang pasti. Nah, contohnya selain tadi di tumbuhan adalah munculnya bunga, munculnya buah, di manusia itu tadi tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, kayak gitu ya. Kalau di serangga itu contohnya adalah proses metamorfosis. Jadi serangga yang sudah mengalami metamorfosis itu tandanya serangga tersebut sudah memasuki masa perkembangan atau sudah menuju kedewasaan. Kalau pada sel, proses diferensiasi sel perkembangannya itu seperti apa? Nah, perkembangannya itu adalah diferensiasi selnya. Misal, tadinya kan makhluk hidup itu ya, kalau misalnya manusia itu dari sel sperma dan sel ovum, dia bersatu membentuk zigot. Zigot itu berupa satu sel saja, satu sel zigot. Tapi kenapa kita jadi terdiferensiasi selnya? Jadi ada sel saraf, sel darah, sel kulit misalnya, sel rambut. Kenapa bisa terdiferensiasi? Karena sel tersebut berarti sudah memasuki diferensiasi sel. Oke, kita review lagi ya ciri dari pertumbuhan dan perkembangan. Jadi perbedaannya, kalau pertumbuhan itu dia bersifat fisik ya, bisa dilihat. Kalau perkembangan tadi bisa fisik, bisa psikis. Lalu sifatnya, kalau pertumbuhan itu irreversible, tidak bisa kembali lagi. Kalau perkembangan, yang fisiknya irreversible, yang psikisnya reversible. Lalu pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Kalau perkembangan itu bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur dengan jelas. Mengerti perbedaannya antara pertumbuhan dan perkembangan ya? Sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya, yaitu tentang struktur biji. Assalamualaikum.